Selamat siang, Mas Denny. Selamat siang, Pak Banu. Iya, ini saya ada masalah dengan laptop saya, jadi memakai handphone. Moga-moga bisa tampil baik nanti. Baik, Bapak Ibu yang masih ada di luar boleh bergabung kembali untuk mengikuti sesi berikutnya. PBI yang berasal dari Yogyakarta, kebetulan kita adalah salah satu anggota dari sini, Jaringan Komunitas Kristen Penanggulangan Bencana Indonesia. Jadi secara sinodal kita dilatih bagaimana langsung ke jemaat masing-masing. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbagi bagaimana sebenarnya penanggulangan bencana ini dan bagaimana manajemennya. Jadi kita berikan kesempatan ke pihak konkris untuk menyampaikan materi dan sekaligus perkenalan ke Pak Denny. Persilakan. Selamat sore semua. Apakah sudah terdengar ini Pak Efrianus? Belum Pak, belum. Oh, belum terdengar. Cek, cek, cek. Selamat sore. Sudah full. Mungkin Pak Banu bisa coba tes suaranya juga. Apakah sudah terdengar? Ya, Mas. Belum Pak, belum. Suara memang terdengar tapi kecil Pak. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Ya. Ibu akan membuat suara Ibu. No masuk itu. Suara Bapak jelas saya dengar. Saya nggak tahu. Coba Pak, coba di apa Pak? Iya. Oke. Kecil suaranya ya. Selamat siang. Apakah cukup terdengar? Coba Pak, suaranya biar siang. kedengaran ke loudspeaker Ya. Pak. Selamat siang. Tes, tes. Selamat siang. Selamat siang. No. Lebih ke loudspeaker Pak, loudspeaker apa ini? Laptop. Coba kalau layar saya tutup ya. Bentar Pak, yang masih dihubung ke loudspeaker laptop. Ya. Ini kan suaranya ya. Kecil suara.
Halo, selamat siang. Coba Pak, dia di ngomong dulu. Tes 1 2 3. Tes, tes. Tes 1, 2, 3. Oh, pertemuan UB. Tengok orang kemana? Oke Pak, nggak apa-apa. Oke Pak, nggak apa-apa. Boleh Pak. Boleh Pak, langsung saja Pak. Oke. Halo. Tes. Halo, bisa dengar? Iya Pak, kita dengar. Mas Denny, mungkin Mas Denny bisa, kalau Mas Denny bisa jelas kah diterima oleh teman-teman di NIAS? Cek, cek. Suara nggak dengar. Ya, kalau kami bisa mendengar dengan jelas. Eh, Cuman suara kami mungkin Nggak keluar dia. Ah, Gimana? coba colokan speakernya dicolokkan di tempat Pak Efrianus saja. Coba. Oke. Sorry Pak. Apakah sudah? Ya, terdengar? Apakah kami terdengar di situ? Cek, cek, cek. Coba Pak. Apakah sudah terdengar? Sudah Pak. Ya. Mari silakan Pak Banu sekaligus mencoba. Mas Abi, tampilkan slide-nya. Selamat siang kawan-kawan. Mohon maaf yang dari NIAS, salah satu saja yang terbuka mic-nya. Maaf, salah satu dari Amin di mute, jadi tidak Ya, ya, benar-benar. tidak double suaranya. Bentar ya. Apakah suaranya masih terdengar? Apakah suara masih terdengar? Selamat siang, permisi. Dari Amin, apakah suaranya masih terdengar? Baik. Ya, Pak Banu atau Pak Mas Denny, silahkan diambil. Halo, selamat siang teman-teman. Nggak masuk ya Mas? Suara dari mereka? Terdengar. Pak Banu suaranya terdengar sepertinya, tetapi di mute. Mungkin dari Ferry Amin itu di open saja, biar respon kami bisa terdengar, biar respon dari Amin bisa terdengar. Oke, aku lanjut. Boleh Pak. Aish. Boleh. Oke, saya akan mencoba menyampaikan, moga-moga dengan koneksi yang tidak begitu bagus, kawan-kawan bisa menangkap pembelajaran sekilas kita siang sampai menjelang sore nanti. Yang pertama, tentu saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan
bertemu dengan kawan-kawan lewat Zoom. Dan saya terakhir ke Nias itu mungkin tahun 2007 atau 2008. Setelah sebelumnya, pada saat masih situasi darurat pasca gempa dan tsunami, saya berada di Nias beberapa hari di sana. Dan ini Bapak Bishop ini adalah sahabat pada saat beliau menimba ilmu di Jogja. Gitu ya, Bung. Ya. Halo teman-teman, boleh saya lanjutkan? Boleh, Bapak. Baik. Saya memberikan pengantar mengenai penanggulangan bencana dan nanti sesuai dengan permohonan, penekanan kita adalah pada manajemen risiko, kemudian juga kesiapsiagaan dan mitigasi. Nah, lanjut Mas Abu. Iya. Oops, mundur lagi. Ya. Teman-teman, apa yang disebut bencana? Atau mundur dulu, Mas. Ya. Apa bencana yang pernah terjadi di Nias setelah tahun 2005 ya? Setelah teman-teman mungkin bisa menyampaikan apakah ada susulan bencana yang terjadi? Setelah tahun-tahun itu, apakah ada di Nias? Gempa susulan masih sering muncul? Banjir barangkali? Apa yang pernah terjadi setelah gempa dan tsunami 2005? Wah, tidak bisa menangkap sama sekali. Oke. Nah, saya hanya mau menyampaikan bahwa gempa, banjir, tsunami itu tidak selalu merupakan bencana. Angin puting beliung baru menjadi bencana kalau pada skala tertentu dan ada dampak tertentu. Next, Mas Abi. Ini sesuai dengan isi pada pasal 1 Undang-Undang. Bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebabnya bisa alam maupun non-alam dan faktor manusia. Jadi harus ada korban, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda yang cukup signifikan, serta dampak psikologis. Itu baru disebut bencana. Kalau gempa hanya 2 skala Richter, jauh dari daratan, itu hanya goncang kecil, itu bukan bencana, tetapi itu adalah ancaman. Ya, lanjut. Nah, sementara kalau PBB, United Nations melalui program International Strategy for Disaster Reduction, ISDR, sedikit berbeda rumusannya. Jadi gangguan serius itu meluas, dampaknya pada jiwa, materi, ekonomi, dan lingkungan,
sampai masyarakat setempat tidak mampu lagi mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Ini baru disebut bencana. Jadi kalau hanya puting beliung menyebabkan 10 genteng dari sebuah rumah jatuh itu bukan bencana, tapi itu hanya peristiwa yang merugikan. Karena apa? Karena dengan gotong royong tetangga-tetangga saja dalam waktu singkat genteng yang jatuh itu bisa diganti. Next. Ini tadi, jadi tidak setiap peristiwa atau kejadian alam seperti saya dari rumah saya ini ada Gunung Merapi 27 km itu setiap hari erupsi. Bahkan kalau malam itu indah guguran lava pijarnya. Jadi Merapi tetap erupsi tetapi tidak menjadi bencana, tetapi itu hanya peristiwa alam yang mungkin kalau membesar guguran lavanya banyak dan juga jangkauannya lebih luas sampai ke perkampungan penduduk itu baru kemungkinan menjadi bencana. Ya. Lanjut. Ini yang teman-teman pasti sudah sering melihat ini ya. Jadi terjadi bencana, maka kemudian terjadi situasi darurat, ada penanganan darurat. Lanjut. Kemudian ada pasca bencana. Pasca bencana lebih jauh lagi dari peristiwa daruratnya, ada pencegahan, peredaman atau mitigasi, dan di pra bencana itu kalau sudah dekat itu kita membuat atau menyiapkan kesiapsiagaan. Terus Mas, gambarnya. Oke. Jadi ada dalam masa darurat itu ada melakukan kajian dulu situasi daruratnya seperti apa. Setelah diketahui banyak data-data tentang korban, tentang kerusakan, lalu dampak-dampak yang mungkin akan menyusul bila tidak segera diatasi, nah itu menjadi tindakan tanggap darurat. Biasanya pemerintah menentukan kalau skalanya tidak terlalu besar itu 2 minggu tanggap darurat. Tapi biasanya kemudian diperpanjang. Nah, bila masa darurat selesai, maka kita masuk di masa pemulihan. Masa pemulihan ini ada 2 tahap utama, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu kegiatan-kegiatannya sekedar mempercepat segera berfungsinya kembali layanan-layanan vital. Misalnya PLN karena kabel-kabelnya putus, kalau belum tersedia tiang beton ya pakai tiang besi atau bambu. Lalu tanggul-tanggul yang jebol tidak diselesaikan melalui konstruksi semen, tapi karung-karung pasir atau tanah yang ditumpuk-tumpuk, yang penting tidak mengganggu ruas jalan, itu rehabilitasi. Kalau rekonstruksi itu membangun kembali untuk situasi menjadi situasi yang lebih baik. Jadi kalau dam dulu atau bendungannya itu jebol karena tebalnya hanya 1 meter, maka agar banjir yang sama tidak menjebolkan lagi, ketebalannya dibuat 2 meter. Semennya tidak dikorupsi gitu ya, jadi konstruksinya lebih kuat. Bangunan sekolah diperkuat juga dindingnya maupun atapnya, sehingga ketika terguncang gempa tidak rontok lagi. Nah, ini rekonstruksi. Kemudian masuk pada mitigasi, sering disebut juga pencegahan.
atau peredaman, penjinaan, dan kemudian siklus kita, lingkaran kita itu mendekat lagi ke terjadinya potensi bencana, risikonya tinggi, maka dibangunlah kesiapan atau kesiapsiagaan, antara lain membuat peringatan dini, kemudian membuat perencanaan bila situasi darurat terjadi, apa saja yang harus dipersiapkan, angkutan untuk evakuasi, dapur umum untuk memberikan makanan bagi warga yang harus mengungsi, sampai pada sekolah darurat, rumah sakit darurat, dan sebagainya. Tentu teman-teman di NIAS sangat familiar dengan kegiatan-kegiatan ini karena pernah mengalami satu bencana besar di NIAS. Lanjut. Ya, aspek-aspek yang sangat penting di situ yaitu kajian, ini akan menghasilkan data dan informasi yang sahih, yang benar dan mutakhir, kemudian koordinasi para pihak yang melakukan respons. Ini adalah kata-kata yang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Kemudian ada manajemen informasi, lalu bagaimana menggerakkan sumber daya yang dimiliki, termasuk gereja-gereja bagaimana nih jemaatnya harus bergerak. Dan sama seperti di NIAS situasinya, perlu kerjasama nasional saja atau nasional dengan internasional. Ini tentu pemerintah pusat yang memutuskan kalau pihak internasional boleh hadir di satu wilayah bencana. Di NIAS waktu itu bahkan tentara Rusia datang dengan anjing pelacaknya yang sangat terlatih. Gitu. Karena memang dibuka kerjasama dengan lembaga internasional. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, pergeseran paradigma ini penanggulangan bencana itu baru kira-kira ya menjelang 20 tahun ya. Beberapa bencana itu memicu lahirnya paradigma baru ini. Sampai kemudian terbit Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Oke, lanjut. Nah, dulu sebelum undang-undang itu belum ada BNPB, belum ada BPBD. Itu adanya adalah di tingkat nasional itu Bakornas, Badan Koordinasi Nasional. Di tingkat provinsi itu Satkorlak, Satuan Koordinasi Pelaksana. Lalu di kabupaten atau kota itu Satlak, Satuan Pelaksana. Nah, dianggapnya dulu itu bencana itu karena takdir. Tapi sekarang sudah mulai bergeser bahwa bencana itu karena gabungan antara gejala alam dan ulah manusia. Siapa bisa menghentikan gempa atau menggeser gempa? Siapa bisa menutup atau mematikan erupsi gunung api? Itu kan nggak ada ya. Tapi juga ada ulah manusia yang akan mempengaruhi bagaimana kita terpapar pada risiko. Kemudian bencana itu tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jadi tidak bisa dicegah dan risikonya tidak bisa diperhitungkan atau dikurangi. Sekarang kita berubah bahwa ancaman bencana dapat diprediksi meskipun tidak seluruhnya. Tapi kan musim hujan kapan datang, musim kering kapan datang, itu kan bisa diprediksi. Nah, dari situ bisa dicegah risikonya atau kalau tidak bisa dicegah sepenuhnya dikurangi hingga batas kemampuan tertentu. Lanjut. Dulu itu karena tanggap darurat ya kegiatan itu dilakukan setelah bencananya terjadi.
tidak ada persiapan sebelumnya. Nah, sekarang ini yang namanya penanggulangan bencana itu ya aspeknya sebelum, setelah, dan pada saat. Jadi siklus utuh tadi. Ya. Bahkan setelah bencana itu menjadi sangat krusial. Kemudian dulu kan bantuan itu hanya untuk jangka pendek, atau ada yang malah yang penting foto dengan bantuan dan dengan penerima bantuan. Setelah itu ditaruh, pamit, kita nggak ngurus lagi. Apakah besok penyintas atau warga terdampak ini masih cukup enggak makanannya, itu kita nggak peduli lagi. Yang penting sudah punya fotonya. Gitu. Tapi sekarang penanggulangan bencana itu bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga ada lembaga yang permanen yang mengurusi. Nah, dulu sasaran utama itu dampak buruk karena menunggu bencananya terjadi ya, yaitu pada mengurangi kematian, mengurangi penderitaan. Kalau sekarang, karena pendekatannya menyeluruh lingkaran, maka yang jadi sasaran utama adalah akar penyebab atau dampaknya. Jadi bukan mengurangi kematian apa-apa, tapi mengurangi kerentanan dan mengelola sumber ancaman. Lanjut. Dulu itu sentralistik, apa-apa itu ditentukan oleh pusat. Kalau pemerintah pusat sudah sudah perintah, ya di daerah harus jalan, gitu ya. Nah, sekarang ini pengambilan keputusan itu dimulai dari jenjang paling bawah. Tadi kajian dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang membuat keputusan awal adalah bupati atau wali kota. Kalau tidak mampu, kira-kira baru naik ke gubernur. Gubernur tidak mampu naik ke presiden sampai ditetapkan sebagai bencana nasional. Dulu juga sangat mengandalkan pemerintah, sumber daya pemerintah setempat, anggaran. Sekarang tiap daerah harus membuat anggaran sendiri-sendiri. Selain tentunya akan membutuhkan juga dari pusat. Lanjut. Siapa yang melakukan respons? Ya kalau dulu yang lead selalu pemerintah. Pemerintah adalah pelaku utama dan penanggung jawab utama. Aktor lain itu pelengkap saja sebagai figuran. Sekarang adanya konsep pentahelix, maka pemerintah itu hanya sebagai penanggung jawab utama, tapi pelakunya itu banyak pihak, termasuk warga yang berada di wilayah di situ, wilayah rawan bencana, dan gereja-gereja setempat. Lanjut. Nah, bencana itu dianggapnya nggak bisa diprediksi. Jadi tidak terintegrasi dalam rencana pembangunan. Padahal risiko bencana itu sebetulnya bisa diprediksi. Jadi pembangunan harus juga menganggarkan, memperhitungkan faktor risiko dan ancaman yang bakal muncul. Karena nantinya kalau tidak disiapkan itu bisa berbahaya dan menguras anggaran negara untuk program-program lain sehingga direalokasikan. Jadi tidak bisa menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan. Apakah pemerintah Kabupaten Nias dalam rencana pembangunannya itu mencantumkan ancaman bencana gempa bumi atau tsunami? Kok saya tidak yakin. Di Jogja itu juga dulu ketika gempa 2006 tidak pernah analisis mengenai gempa bumi, tsunami itu masuk dalam proses perencanaan. Nah, sekarang ini penanggulangan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan. Oke, lanjut. Kemudian
perlindungan itu merupakan hak rakyat. Kalau dulu kan ya sekuatnya lah membantu gitu. Seadanya gitu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Dulu juga dianggapnya itu sebagai bagian dari tindakan baik hati. Ya. Jadi tidak bisa dituntut pertanggungjawaban atas kerja pelayanannya kepada masyarakat. Nah, teman-teman, saya matikan sebentar handphone saya. Ini saya sudah bisa akses. Lalu sekarang ini pemerintah harus melakukan penyelamatan, perlindungan pada warga itu sebagai bagian dari kewajiban, dan untuk melakukan itu ada standar minimum. Saya lihat di dalam jadwal teman-teman itu juga ada mengenai sphere minimum standar. Saya kira itu bagian dari yang akan teman-teman pelajari nanti pada sesi yang berikutnya. Maaf, saya cek dulu apakah suara saya terdengar. Terdengar Pak Banu. Oke, baik. Nah, lanjut. Jadi teman-teman, pergeseran paradigma ini dari fatalistik reaktif menjadi terencana proaktif, tanggap darurat ke pengurangan risiko, dari tata kelola yang sentralistik di pusat menjadi otonomi daerah, kemudian pihak utamanya kalau dulu pemerintah, sekarang adalah multi pihak atau dikenal dengan pentahelix karena ada 5 unsur utama pelaku, dan basisnya adalah merupakan perlindungan atas hak dan martabat rakyat. Kemudian dari sisi penganggaran, perencanaan itu penanggulangan bencana itu bagian dari program pembangunan yang utuh. Lanjut. Nah, tadi saya mengatakan rekonstruksi itu adalah jargon jargon rekonstruksi itu adalah membangun kembali lebih baik, building back better, agar kalau ada hantaman, ancaman yang sama itu tidak lagi terjadi situasi buruk seperti bencana yang lalu, tapi risikonya menjadi semakin kecil. Oh ya, teman-teman yang relevan sehubungan dengan bencana itu, ancaman bencana itu apakah dapat diprediksi timbulnya? Di satu tempat kami melakukan penelitian, ternyata ada gembala jemaat itu yang masih mengatakan, jangan bikin perencanaan untuk penanggulangan bencana, jangan bikin latihan. Itu namanya kita mengundang Tuhan untuk mencobai kita, karena kita mendahului kehendak Tuhan. Jadi, masih ada sikap semacam itu di beberapa gembala jemaat. Jadi tidak boleh berlatih, membuat kesiapsiagaan, membuat tim, merencanakan kolekte untuk penanggulangan bencana itu sama dengan mengundang Tuhan untuk mencobai kita dengan. Ya, lanjut. Bencana harus dimaknai, mestinya kalau kita ini mau belajar dan mau insaf, bencana bisa memberikan kesempatan lebih baik untuk pembangunan. Jadi yang dulu nggak paham konstruksi beton itu berbahaya kalau tidak memenuhi syarat, karena ketika ada gempa akan runtuh dan sulit untuk penghuninya menyelamatkan diri. Itu kan yang terjadi di Gunung Sitoli waktu lalu ya. Sampai hampir seluruh kota Gunung Sitoli itu bau mayat waktu itu.
karena banyak mayat di dalam puing-puing yang belum bisa diambil. Waktu itu kan dermaganya kolaps sehingga tidak bisa kapal mengangkut alat berat dari luar Nias untuk dibawa ke Nias. Nah, juga itu ketahuan tuh gitu, korupsi gitu lah. Ini harusnya atapnya itu kayunya kayu jati, kenapa ini jadi kayu apa misalnya? Yang kayu murah di Nias itu apa ya? Mungkin sengon laut atau apa? Atau akasia. Campuran semennya ketahuan juga loh, kok ternyata nggak sesuai standar. Jadi untuk rekonstruksi itu harus memenuhi standar. Nah, juga datangnya berbagai bantuan itu kemudian juga memberikan interaksi baru maupun pengenalan ilmu teknologi yang baru. Jadi ini harus dimaknai dari sisi positifnya. Lanjut. Ini konsep building back better, jadi membangun kembali yang lebih baik. Terus, kalau terjadi bencana, lanjut terus, maka kehidupan warga menjadi anjlok kualitasnya. Harta bendanya rusak, kemudian panennya juga diterjang, banjir, maka kemudian harus ada bantuan darurat. Masuk pada masa rehab rekon, gimana nih? Kalau nggak benar perencanaannya malah hanya setaraf atau malah di bawah pada saat sebelum bencana terjadi kualitas hidup. Terus, atau parah lagi itu malah justru lebih anjlok. Nah, mestinya yang benar, silakan lanjut. Yang benar itu menjadi lebih lebih kuat, menjadi lebih tertata, menjadi mempunyai aturan-aturan baku yang jelas. Gedung gereja kita juga punya jalur evakuasi, ramah pada penyandang disabilitas dan sebagainya. Lanjut. Ini yang disebut risiko bencana. Merupakan kombinasi antara ancaman atau hazard, H itu hazard, ancaman atau bahaya, V, kerentanan atau vulnerability, kemudian C, itu capacity atau kapasitas. Jadi ini adalah berkelindanya ancaman dengan kerentanan dikurangi atau dibagi dengan kapasitas. Semakin rendah ancaman dan kerentanan dan semakin tinggi kapasitas, maka risikonya menjadi semakin kecil. Bapak Ibu, saya mau menanyakan, kalau Bapak Ibu bertetangga, A dan B ini tinggal bertetangga, apakah risiko mengalami atau terpapar bencananya sama karena berada di tempat yang berdekatan? Sama tidak? Ya? Tidak sama. Kenapa? Karena barangkali kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kemudian kesehatan dari dua keluarga A dan B ini berbeda. Meskipun tempat tinggalnya bersebelahan. Jadi risikonya misalnya nih, berada di kawasan gunung api, rawan erupsi, keluarga ini punya mobil pickup atau punya mobil sedan gitu ya, kecil, anaknya 4, bapak ibu dengan anak 4. Lalu keluarga B itu hanya punya sepeda, anaknya 6. Nah, meskipun tinggalnya di wilayah yang sama, tetapi kan vulnerability-nya itu berbeda. Ya, kapasitasnya berbeda. Jadi meskipun berdekatan belum tentu risikonya sama. Belum lagi mesti keluarga tadi tabungannya banyak gitu. Jadi rumahnya rusak itu gampang besok
setelah selesai erupsi atau banjir, kita ambil uang di bank untuk beli material bangunan. Tapi keluarga B mungkin enggak, sudah rumahnya rusak, hanyut, ngungsi di tempat saudaranya yang juga pas-pasan gitu, maka semakin terpuruk kondisinya. Oke, ini jadi keseimbangan atau perpaduan antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oke, lanjut. Nah, manajemen risiko bencana itu merupakan satu penerapan kebijakan dan strategi untuk mencegah risiko bencana baru, mengurangi risiko bencana yang ada, dan mengelola risiko sisa atau resiko yang mungkin itu akan berkontribusi pada penguatan pertahanan dan pengurangan kerugian oleh bencana. Jadi manajemen pengurangan ya risiko. Ini ada strategi, kemudian ada serangkaian. Lanjut. Beberapa kegiatannya ada tiga ranah utama. Manajemen risiko bencana yang prospektif itu menangani dan berupaya menghindari perkembangan risiko bencana baru. Jadi agar setelah bencana yang kemarin, gempa tsunami itu tidak terjadi lagi, maka harus dianalisis apa saja yang harus dibenahi. Kegiatan ini fokusnya itu pada penanganan risiko bencana yang mungkin juga berkembang di masa mendatang jika kebijakan pengurangan risiko bencana ini tidak diterapkan. Contohnya adalah perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik atau sistem pasokan air yang aman atau yang tahan dari bencana. Sehingga tidak memutus irigasi, tidak menyebabkan banjir. Lanjut. Kemudian yang korektif. Korektif itu menangani dan menghilangkan risiko yang sudah ada yang perlu dikelola dan dikurangi sekarang. Contohnya itu tadi saya sudah menyebutkan di depan infrastruktur yang penting, tiang listrik yang kokoh, bendungan, kemudian bangunan rumah sakit, sekolah itu tidak boleh diabaikan untuk menjadi kegiatan manajemen risiko bencana. Lanjut. Nah, ini yang residual atau yang sifatnya itu kompensasi. Ini adalah manajemen risiko bencana yang bersifat kompensasi. Karena apa? Karena diperkuat oleh ketahanan sosial dan ekonomi individu dan masyarakat. Nah, kegiatan ini kalau bisa semakin ditapis atau diseleksi semakin baik, maka semakin merendahkan risiko kita. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, yaitu kegiatan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Tapi juga gabungan berbagai instrumen pembiayaan. Jadi ada dana kontingensi, ada kredit kontingensi, dan juga asuransi dan reasuransi. Mengurangi risiko. Lanjut. Oke. Kalau kita berada di satu komunitas atau jemaat, dan kita akan melakukan analisis risiko bencana tadi untuk menyusun perencanaan program pengurangan risiko bencana, maka kita harus mencatat, menyusun buku kita, aturan main kita itu dengan jelas. Harus ada informasi-informasi mengenai jemaat kita ini ada di mana lokasinya, atau warga kita ini, komposisi jemaat, berapa laki-laki, perempuan, berapa usia 0 sampai 2 tahun, berapa usia 2 sampai 5 atau 6 tahun, terus sampai yang kemudian sudah masuk lansia.
Jadi komposisi penduduk ini harus dicatat dengan baik. Kemudian struktur sosial dan adat yang masih hidup di masyarakat itu harus dihargai. Kemudian profil dan kondisi ekonomi atau mantap pencaharian warga. Saya membayangkan pasti kalau di Nias ya kebanyakan petani, pekebun, nelayan. Gitu. Lain kalau jemaat di kota mungkin buruh, pegawai negeri. Dan juga akan bagus kalau kita mengetahui asal-usul dari sejarah gereja, sejarah komunitas di situ. Karena itu akan kita akan mengetahui bagaimana satu komunitas di situ kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tapi muncul dan bertahan, apa nilai-nilai positif yang dimiliki, dipertahankan, dan kemudian juga kita tahu apa-apa yang tidak boleh dimunculkan sebagai satu potensi untuk konflik. Kemudian struktur politik pemerintahan, termasuk juga tata adat yang hidup, apakah di Nias sistem adat itu masih hidup dan bisa berdampingan dengan sistem birokrasi pemerintahan hingga ke desa. Ini tentu gereja juga punya struktur juga. Dan yang tidak kalah penting adalah memahami, mengetahui rencana pembangunan di wilayah tersebut. Lanjut. Oke. Kemudian masih melanjutkan dengan analisis tadi, maka kita harus mencatat, memetakan sumber daya alam yang dimiliki dan lingkungan di luar lokasi kita. Misalnya kita ini di wilayah pertanian, tapi di hulu itu adalah masih hutan tutupan, atau malah sebaliknya, namanya masih hutan, tapi sebenarnya yang ada sisa kayu. Kayu-kayunya sudah dihabiskan meskipun nggak ada pemegang konsesi. Kalau di Jawa itu dikenal sebagai kayu Spanyol, jadi kayu separuh nyolong. Karena sebetulnya tidak kayu resmi, tapi kemudian bisa dimintakan surat kalau mau diangkut atau dijual ke pemerintah kelurahan. Lalu tata pemerintahan dan komunitas dalam komunitas, kemudian bencana 20 tahun terakhir ini apa aja sih yang terjadi di wilayah kita, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan lembaga lain. Kemudian kita juga mencatat pola musim yang terjadi, diamati dan sumber daya apa yang dimiliki oleh jemaat kita atau keluarga kita untuk menghadapinya. Bapak Ibu, teman-teman, di Nias itu juga pasti masif dengan paket-paket bantuan. Nah, kita perlu cek apakah kita diajak, warga masyarakat itu diajak menentukan mau dibangun apa, lalu juga pemeliharaannya. Kemudian, apa dampak dari pembangunan yang dilakukan 20 tahun terakhir ini? Perlu dicatat juga perkembangannya. Lalu juga hasil pembangunan tersebut ya di kelompok masyarakat ini mau diapakan, kemudian apakah pembangunan struktural itu dihubungkan dengan faktor risiko yang kita. Misalnya sederhananya adalah membangun jembatan rata dengan jaraknya sangat rendah sehingga mepet dengan aliran sungai. Maka kalau ada banjir besar, jembatan itu dipastikan akan ditabrak oleh banjir bandang dan ikutan-ikutannya, lalu akan hancur. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman pada pengurangan risiko bencana. Lanjut.
Dari mana kita bisa mendapat informasi atas kebutuhan data tadi? Beberapa sumber nih yang bisa dijadikan rujukan, kantor BPS, pemerintah desa, kecamatan, kemudian informasi rencana pembangunan, teman-teman bisa mengundang anggota dewan atau eksekutif untuk datang ke gereja menceritakan atau memberikan gambaran rencana pembangunan, dan siapa tahu majelis atau jemaat bisa terlibat di dalam rencana pembangunan. Lalu juga kalau kita datang ke kantor lembaga keagamaan, misalnya di takmir masjid atau di kantor pastorinya gereja, gitu, biasanya juga terpampang data-data. Bisa juga LSM yang bekerja di wilayah di situ, punya data yang baik. Dan juga yang penting adalah peta topografi dan agroekologi. Masuk rencana tata ruang wilayah ini, saya kira bagian dari program ini yang harus didukung. Nah, BMKG tentu menjadi penting ya perannya. Lanjut. Nah, sistem penanggulangan bencana yang baik itu harus lengkap legislasi atau peraturannya, payungnya, kelembagaannya, wadahnya ini ya. Kemudian tata cara kerja, baik dengan mitra lokal maupun dengan pihak lain. Kemudian ada program kerja yang terpadu dan bersinergi dengan program kerja bidang lain maupun lembaga lain. Dan tentu harus punya sumber daya manusia dan yang memadai, punya kompetensi yang terlatih, dan alokasi anggaran yang cukup. Uang tidak penting, tapi pokok. Oke, lanjut. Nah, ini sistem penanggulangan bencana yang baik ini. Ada peraturannya, legislasinya ya. Kemudian punya lembaga yang solid, strukturnya mantap. Ada protapnya, pedoman kalau melakukan respons, melakukan kerja ini itu ada aturan-aturannya. Tentu harus punya program kerja sampai 5 tahun mendatang. Dan memberikan alokasi anggaran yang memadai serta penggerak atau pelaku yang juga mumpuni dari kelembagaan di gereja kita. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah. Tadi saya kira kalau semula itu sangat sentralistik, sekarang terdistribusi sampai ke kabupaten. Lanjut. Kalau kesiapsiagaan secara spesifik, itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian. Jadi diatur, ditata, diwadahi dengan baik, dan melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sangkil dan mampus, efektif dan efisien, tepat guna dan berdaya guna. Lanjut. Sementara kalau mitigasi, itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi juga melalui penyadaran dan juga bahkan meningkatkan kemampuan maupun sampai memberikan sanksi bila diabaikan. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sinergi kerjasama beberapa pihak ini. BNPB menggunakan kata pentahelix dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Pentahelix ini siapa saja coba? Lanjut.
kolaborasi pentahelix ini adalah collaborative governance atau tata kelola kolaboratif untuk mitigasi risiko bencana yang unsurnya adalah pemerintah. Saya kuning itu adalah gereja kita, termasuk dunia usaha, akademisi, dan media massa. Saya kurang tahu teman-teman di NIAS apakah banyak bermunculan media online, yang wartawannya itu modalnya kan hanya handphone ya, bisa telusupan kemana. Ya, lanjut. Diharapkan dengan kolaborasi pentahelix ini, risiko bencana yang dihadapi itu akan dikelola menjadi lebih efektif, efisien, inklusif, saling menguntungkan, dan lebih koheren, atau para pihak yang terlibat itu berjalinan secara rapi. Paling mudah contohnya adalah tali temali untuk menarik mobil mogok atau untuk merobohkan pohon dan sebagainya. Ya, itu semakin kuat berjalinannya, semakin bermutu para pihak yang ada di dalamnya, maka lebih koheren dan lebih tangguh. Lanjut. Nah, bagaimana ini gereja kita nih untuk membangun ketangguhan? Lanjut. Tantangannya, ini yang saya temui, teman-teman Jakom Kris temui, itu kebanyakan. Mayoritas itu yang dimiliki oleh gereja itu timnya itu baru tim ad hoc. Jadi tidak permanen, tidak ikut rapat dengan yang lainnya. Gitu. Bukan sebagai bagian dari struktur permanen lembaga gereja ya. Kemudian ingin melakukan semua hal. Tim kita itu, wah pokoknya apa aja mau dikerjakan. Tapi kualitasnya adalah seadanya. Kemudian belum mengenal atau menggunakan standar kinerja yang baik. Jarang mengevaluasi kegiatan yang pernah dilakukan dan dampak. Kemudian, karena ini ad hoc jangka pendek, maka tidak pernah melakukan evaluasi. Ada yang lupa membuat laporan juga. Kemudian tidak mempunyai dampak jangka panjang apa yang kita lakukan. Kalau hanya emergensi dalam waktu pendek dan tidak terus. Lanjut. Nah, perspektif baru lagi ini adalah antara PRB dengan perubahan iklim. Jadi pengurangan risiko bencana dengan perubahan iklim. Karena dua hal ini yang dulu sering dipisah-pisahkan begitu, sekarang nggak bisa lagi. Dampaknya itu sudah kelihatan, maka harus ada pendekatan secara holistik, integratif, meningkatkan kapasitas jemaat, kemudian membangun jejaring dengan banyak pihak. Baik itu seperti institusi yang disebutkan BNPB tadi melalui jejaring pentahelix, tapi juga ada, saya nggak tahu kalau di NTT misalnya, atau di NIAS sendiri ya, itu apakah ada lembaga-lembaga yang cukup eksis dan berhubungan baik dengan kawan-kawan di jemaat. Gitu. Dan jangan lupa juga membangun jejaring kolaborasi dengan lembaga antar iman. Di NIAS saya kira juga teman-teman Muslim itu banyak juga yang bergerak dan cukup diperhitungkan juga langkah-langkah maupun potensi yang dimiliki. Lanjut. Nah, oleh karena itu timnya gereja juga harus punya visi, misi, dan strategi.
Ini yang harus dilakukan, dirumuskan dengan baik. Agar melakukan satu hal itu berdampak pada hal lain. Lanjut. Nah, kebijakan strategis itu dirumuskan dalam program gereja jangka pendek dan panjang. Jadi bukannya tidak tertulis, tapi bahwa itu wajib untuk dirumuskan, dinyatakan secara eksplisit kepada jemaat. Lanjut. Lembaga atau institusi pengampunya itu harus kuat, permanen, tidak terpisah dari struktur kelembagaan gereja. Kemudian dua, juga ini mempunyai sumber daya manusia atau kompetensi yang memadai. Lanjut. Nah, ada pedoman kerja, prosedur operasional. Ada tupoksi yang jelas, sehingga siapa melakukan apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan. Itu. Misalnya nih, ada teman-teman yang ditunjuk untuk dalam tanggap darurat itu menjadi pendamping anak-anak. Ini biasanya guru sekolah minggu ya, menjadi pendamping anak-anak untuk dihibur agar tidak bersedih. Tapi yang dia lakukan ternyata di luar kompetensi dia itu, malah memimpin evakuasi atau melakukan SAR gitu ya, padahal itu desain penugasan dia bukan di situ. Jadi belum tentu atau apa ya, bisa melakukan tugas dengan baik yang bukan tugasnya sendiri, itu belum tentu baik. Karena tugasnya yang utama malah tidak dilakukan. Oke, nanti teman-teman akan mengenal sphere minimum standard for emergency response dan juga standar inti kerja kemanusiaan. Itu menjadi buku kuningnya kerja kemanusiaan dan juga tim gereja. Lanjut. Nah, ada 5 program kerja yang holistik. Kok 5 program? Ada program kerja yang holistik komprehensif, menyatu dengan program kerja dari gereja, kemudian meliputi seluruh siklus tadi, aspek-aspek siklus. Lanjut. Nah, anggaran nih penting, harus ada anggaran. Lanjut. Ada membangun kemitraan ya. Jadi menyusun data yang dimiliki gereja. Apakah teman-teman di Amin itu juga datanya sudah disetor ke gereja untuk didata baik gitu ya. Jangan sampai nanti menyusun rencana kerja tapi datanya salah. Ya. Programnya juga tidak akan tepat sasaran. Kemudian jangan lupa melibatkan kaum muda gereja dalam kegiatan-kegiatan ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, saya ketemu Pak Marzuki Sega ini di rumah sementaranya itu di Islamic Center, mepet pagar di Islamic Center Gunung Siton. Ini bentuk orang yang sedang mengalami bencana tetapi tetap ceria. Waktu itu karena Pak Marzuki Sega dapat tenda yang bagus seperti itu yang terlihat di belakang dia itu ada kamarnya, dia punya 2 anak perempuan. Wah, mulai nanti malam saya akan tidur terpisah dengan anak-anak saya di kamar dengan istri saya. Saya bilang, Bapak sudah tua, no, belum, gigi saya belum lengkap, dia masih muda. Pandai menegur. Saya kira itu Bapak Ibu, mari masih ada waktu untuk kita diskusi sebentar. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada tanggapan atau
pertanyaan. Oh, saya tanya dulu apakah sudah musim durian nih di Nias? Pas sudah musim durian. Udah habis, Pak. Aduh. Silakan Mas ini, Mas Abi, teman-teman di Nias. Saya menunggu. Mungkin bila ada pertanyaan dari Amin, minta tolong untuk menggunakan mikrofon ya, karena ini suaranya sangat bercampur-campur begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua ini, Bapak. Baik, terima kasih Pak Bonus sebagai video. Lalu kita akan jadi sebenarnya Pak Ekspori ini di sebuah harus melakukan alasan sosial, alasan dari dan lebih banyak kita berdua. Mas Abi, aku nggak dengar, bergema sekali. Iya, yang laptop BIGA ini apakah bisa dinyalakan? Bisa di-unmute? Baik, tes suara. Silakan bisa dilanjut sambil tes suara. Atau menulis di chat ya, bisa nggak? Iya, bisa. Jadi Gimana, Mas? masih tidak dengar, mohon maaf. Seperti yang kita sudah anggarkan tadi, kita sudah membuktikan informasi masing-masing. Lalu kita sendiri tidak tahu apa yang kita bisa, gimana kita bergerak, lalu kemana kita bergerak ketika terjadi sesuatu, kemana kita pergi atau melakukan sesuatu. Misalnya seperti ini, kita ada tim 5 orang. Misalkan saja tim kami dengan kita informasi apa yang kita lakukan? Apa yang ini? Semua berbicara, Mungkin teman-teman di sana bisa menuliskan di chat ya. Jadi di sini kita diantarakan bagaimana kita berbuat. Jangan ketika ada bencana kita berbuat. Ini ada kita dengan besar. Tidak hanya kita bencana berbuat, tetapi sebelum adanya bencana, kita haruskan membuat perubahan percayaan.
Jadi tadi ada 3 yang diberikan perubahan iklim, perubahan secara dan lagi. Jadi ini sebenarnya harus memiliki rencana program. Tidak hanya memperhatikan rencana terjadi, malah jadi bergerak. Secara selain mengenai kebersihan lingkungan, apa program tinggi untuk kebersihan masing-masing. Jangan ketika orang bencana, tinggi orang kita tidak. Karena katanya sebelum terjadi bencana dan sesudah bencana, apa yang diperbuat tinggi-tinggi. Jadi tidak mentor sebuah bencana lalu ada standar tadi dijelaskan itu tentang speed. Ada standar-standarnya bagi sistem. Tidak hanya kalau tinggi ini sesuatunya yang sehat. Ada aturannya. Seperti tinggi kualitas dalam air. Ada aturannya kalau untuk kesehatan. Atau dia yang berkoordinasi dengan organisasi atau bahkan lainnya. Jadi Bapak, maaf ini panjang tetapi tidak bisa kami dengar sama sekali. Suaranya berkurang. Jadi lebih baik ditulis di chat atau ditulis di kertas, ditunjukkan ke kami, ke layar gitu ya. Mungkin malah terbaca. Jadi mungkin Pak, karena ini jelas tidak terdengar karena mungkin jaringannya. Ya, ini tapi suara Anda jelas, mungkin bisa diulang sebentar. Iya, ini kendalanya hanya gemas saja. Jadi tadi karena dekat dengan ini laptop bisa terdengar dengan jelas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mohon mendekat dekat ini aja ya, yang Ferry Amin ini. Begitu. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman sudah menjelaskan tadi di masyarakat. Bagaimana dari tim mengenai pemahaman keadaan Oke, Bapak. Bisa bersama dengan baik. Hanya saja ada ketakutan nantinya ketika maaf Pak, bisa ke laptop yang tadi yang sangat jelas, yang siapa? Ferry G ya? Ferry Amin ini. Jadi ini apakah pertanyaan atau hanya internal begitu? Saya karena takutnya nanti ternyata pertanyaan untuk Pak Banu dan kami tidak bisa mendengarkan. Iya. Mohon maaf, masih belum terdengar. Tidak ada, suaranya sangat menggema sekali. Mungkin bisa ditulis di laptop Ferry itu ya. Ditulis saja begitu. Atau materi yang disampaikan telah jelas. Hanya saja ada ketakutan sedikit dialami oleh para peserta pelatihan ketika nanti melakukannya secara real di lapangan pada saat terjadinya bencana atau situasi tertentu. Jadi karena ini
merupakan dasar atau membuka tentang bagaimana memanajemen risiko bencana, ke depannya nanti mungkin akan lagi lebih kita fasilitasi mereka atau kita beri lagi yang lebih khusus sehingga nanti para peserta ataupun tim bencana ini semakin diperlengkapi. Jadi kami dari Sinode Gereja Amin mengucapkan terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Juga tadi mungkin suaranya agak sedikit, karena mungkin beda Pak ya, kita orang Sumatera dengan orang Jawa kan harusnya beda-beda dia. Tapi tidak masalah, tapi kami sudah diberikan materi, mungkin ke depannya materi akan kami dalami dari bidang diakonia, dan akan kami coba nanti push ke tim-tim yang ada di jemaat, supaya lebih memahami lagi. Nah, jadi itu tanggapan dari kami, Bapak. Baik, dengan Pak siapa? Saya Pak Ferry, Pak. Pak Ferry ya. Pak Ferry, terima kasih. Ya, saya kira saya memberikan hal-hal yang lebih pemahaman dasar-dasar, kemudian teoritis. Tetapi saya melihat di sesi berikutnya itu ada hal-hal yang lebih praktis. Jadi kita ini sebagai jemaat itu tidak bisa lepas dari unsur masyarakat yang lainnya. Maka dalam kita bekerja sebagai gereja maupun sebagai individu mesti berkoordinasi dengan pihak lain, terutama pemerintah setempat. Nah, nanti hal yang lebih praktis itu ada di sesi berikutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu, simulasi, gladi, berlatih, diingatkan terus-menerus itu menjadi sangat penting. Sekali pelatihan itu baru akan menyentuh, mungkin kalau masuk ke rumah itu baru masuk di halaman, belum ke ruang tamu dari rumah. Gitu ya. Jadi kita belum bisa bahwa kita paham seluruh isi rumah itu apa, karena kita sebetulnya masih berdiri di halaman rumah. Pak Ferry, terima kasih untuk tanggapannya dan juga untuk teman-teman yang lain. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatannya berbagi ataupun men-share pengetahuan dasarnya. Memang benar, hari berikutnya kami akan lebih ke praktisnya. Mas Abi, mungkin di... Ya, bagaimana? Masih ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Pak. Oke. Baik, Mas Denny, apakah disudahi? Oke, baik Bapak. Kami di Sinode Gereja Amin dalam hal ini bidang diakonia mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas kesempatannya dalam memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Jadi akhir kata, biarlah Tuhan yang membalaskannya bagi kita, dan biarkan juga pengetahuan ini bisa menjadi modal kami ke depan di jemaat. Terima kasih. Terima dalam salam kami dalam bahasa daerah Nias. Sawagel Yahoo. Yahoo. Aku pamit ya.
atau Bapak Maputra silakan. Oke, Mas Denny. Oke, Mas. Terima kasih, sampai jumpa. Terima Tetap kasih. semangat dalam pelatihan. Tidak ada ya, Pak? Terima kasih dari Sinode Amin. Zoom kali ini akan saya tutup. Iya, Pak. Akhir kata, bila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Jagampris PPI. Selamat tinggal. Jauh, ya. Jauh. Jauh, Pak. Jauh. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin, 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 amin.